Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fonologi berasal dari dua kata, yakni fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Masih dalam ranah fonologi, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai gugus dan deret konsonan, asimilasi dan desimilasi, fonem suprasegmental, dan tulisan fonetis. Salindia pengenalan. Berikut adalah anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Choroati Nabila dengan NIM 2101421001. Yang kedua, Hairunisa dengan NIM 2101421024. Yang ketiga, Saiska Dwi Arimbi dengan NIM 2101421047. Dan yang keempat, Sefian Eza Nurhidayat dengan NIM 2101421079. Baik, saya Sefian Eza Nurhidayat akan memaparkan materi mengenai gugus dan deret konsonan. Secara umum yang dimaksud dengan gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Sedangkan yang dimaksud deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Berikut adalah turunan dari teori tersebut. Yang pertama yakni gugus konsonan. Gugus konsonan disebut juga klaster dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah klaster yang ada dalam bahasa Indonesia, seperti pada kata BR yang berada pada kata Brahma, brutal, berantawali. BL seperti pada kata blanko, sembelih, dan belimbing. BY seperti pada kata objektif. DR seperti pada kata drama, Dracula. DW seperti pada kata Dwi Dharma. DY seperti pada kata media. FL seperti pada kata flanel, inflasi. FR seperti pada kata fraksi, frater, dan infra. GL seperti pada kata global, gladiol. GR seperti pada kata gram, grafik, grafis. KL seperti pada kata klausa, klasik, klinik, dan klinik. KR seperti pada kata kritik, Kristen, Krakatau. KS seperti pada kata ksatria, eksponen, eksposisi. KW seperti pada kata kuartir, kuartet. PR seperti pada kata pribadi, prosodi, dan premis. PS seperti pada kata psikolog dan psikopat. SL seperti pada kata slogan dan slalom. SP seperti pada kata spontan, spesial, spatula, dan spesies. SPR seperti pada kata sprit, sprayer. SR seperti pada kata serigala, seronok, serampang. ST seperti pada kata studio, stasiun. STR seperti pada kata strata dan setrika. Dalam bahasa Indonesia, kata yang mengandung gugus konsonan sedikit sekali jumlahnya. Akan tetapi, dengan masuknya kosakata asing, jumlah kata yang mengandung gugus konsonan itu makin bertambah. Dalam gugus itu, konsonan yang pertama terbatas pada konsonan hambat seperti up, at, ed, ok, eg, dan konsonan frikatif of, us, sedangkan konsonan kedua terbatas pada konsonan atau o, up, es, an, of, at, ak. Berikut adalah contoh-contohnya, yakni yang pertama PL atau upl seperti pada kata pleonasme, pleno, kompleks. Upl atau BL seperti pada kata blanko, gamblang. KL atau akl seperti pada kata klinik, klimaks, klinik, dan klasik.
dan seterusnya. Bisa kalian pahami sendiri ya pada slide presentasi yang sedang dibentangkan. Jika gugus konsonan terdiri atas 3 konsonan, konsonan yang pertama selalu s, yang kedua et, up atau ek, dan yang ketiga r atau l. Contohnya STR pada kata strategi, struktur, instruksi. SPR atau SPR seperti pada kata spray. SKR seperti pada kata skripsi, manuskrip. Dan yang terakhir SKL atau SKL seperti pada kata sklerosis. Setelah gugus konsonan, berikut adalah deret konsonan. Seperti halnya dengan sistem vokal yang mempunyai diftong dan deretan vokal, sistem konsonan juga memiliki deret konsonan di samping gugus konsonan seperti yang telah digambarkan di atas. Yang dimaksud deret konsonan adalah 2 buah konsonan yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda, meskipun letaknya berdampingan. Deret konsonan yang terdapat dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. BD atau ebde, seperti pada kata sabda. BH seperti pada kata subhat. BL seperti pada kata kiblat. HB seperti pada kata tahbis. HK seperti pada kata mahkamah. HL seperti pada kata bahla, bahlul. HM seperti pada kata tahmid. HT seperti pada kata tahta. KB seperti pada kata takbir, akbar. KL seperti pada kata iklan, coklat. KM seperti pada kata sukma. KR seperti pada kata pokrol, takrir. KS seperti pada kata siksa, paksa, saksama. Dan seterusnya bisa kalian pahami sendiri pada slide presentasi yang sedang dibentangkan. Berikut adalah salindia yang memvisualisasikan mengenai contoh-contoh lain daripada gugus konsonan. Terkait hal tersebut, dapat kalian pahami pada salindia yang sedang dibentangkan. Materi yang selanjutnya yaitu asimilasi dan disimilasi. Yang pertama ada asimilasi, pengertiannya yaitu asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana 2 bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Menurut Krida Laksana, asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang mengakibatkan suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Asimilasi dapat dibagi berdasarkan beberapa segi. Yang pertama, berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan, yaitu ada asimilasi progresif. Asimilasi progresif yaitu perubahan bunyi dengan bunyi yang berada di belakang atau lebih kanan mengikuti bunyi yang berada di depannya atau di kirinya. Misalnya, bunyi T adalah bunyi apiko-alveolar atau apikodental, tetapi pada kata stasiun, bunyi T dilafalkan sebagai bunyi T lamino-alveolar. Perubahan bunyi hambat apiko-alveolar T menjadi bunyi hambat lamino-alveolar adalah karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran lamino-palatal S. Contoh lainnya yaitu pada kata stop. Yang kedua, asimilasi regresif, yaitu perubahan bunyi berupa bunyi yang berubah berada pada posisi lebih awal atau lebih kiri dari bunyi yang menyebabkan terjadinya perubahan bunyi asimilasi. Jadi, bunyi font yang lebih awal menyesuaikan bunyi yang mengikutinya. Misalnya pada kata al-salam dari bahasa Arab menjadi as-salam. Imperfect menjadi imperfect, assimilatio menjadi asimilasi, dan yang terakhir immoral menjadi immoral.
Contoh lainnya yaitu bunyi P adalah bunyi hambat bilabial, tetapi bunyi P pada silabel pertama kata pantun dilafalkan secara apiko-alveolar. Perubahan bunyi hambat bilabial P menjadi bunyi hambat apiko-alveolar adalah karena pengaruh nasal apiko-alveolar N. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Ada asimilasi total, yaitu bila dua fonem yang disamakan dijadikan serupa betul. Perubahan bunyi menjadi identik atau sama dengan yang lain dengan mengambil semua fitur fonetiknya. Di sini kita mengambil contoh yang sama seperti contoh-contoh di atas, yaitu ada al-salam dalam bahasa Arab menjadi as-salam. Kemudian assimilatio menjadi asimilasi, immoral menjadi immoral. Lalu yang kedua ada asimilasi parsial, yaitu perubahan bunyi asimilasi dengan mengakuisisi beberapa ciri bunyi yang diikuti, tetapi tidak menjadi sepenuhnya identik. Misalnya, pada kata imperfect menjadi imperfect, dan import menjadi import. Lalu yang ketiga, berdasarkan pengaruhnya terhadap fonem. Yang pertama ada asimilasi fonetis. Dalam hal ini, asimilasi fonetis tidak mengubah status fonem bunyi yang dipengaruhi. Contoh asimilasi fonetis. Yang pertama, yaitu pada kata bahasa Inggris top, diucapkan top dengan T apikodental, tetapi setelah mendapat S laminopalatal pada kata stop, kata tersebut diucapkan stop dengan T juga laminopalatal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahuluinya, sehingga sama-sama laminopalatal. Lalu contoh yang kedua pada kata bahasa Belanda zak yang memiliki arti kantong diucapkan zak dengan K velar tidak bersuara, dan duk yang berarti kain diucapkan duk dengan D apikodental bersuara. Ketika kedua kata itu digabung sehingga menjadi kata zakduk yang berarti sapu tangan diucapkan zakduk. Bunyi K pada zak berubah menjadi G. Velar bersuara karena dipengaruhi oleh bunyi D yang mengikutinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa K pada zak disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan bunyi D yang mengikutinya sehingga sama-sama bersuara. Kemudian yang kedua ada asimilasi fonemis. Asimilasi fonemis adalah asimilasi yang mengubah fonem tertentu menjadi fonem yang lain. Asimilasi fonemis berbeda dengan asimilasi fonetis. Perlu disadari bahwa asimilasi fonemis hanya berlaku untuk bahasa tertentu saja. Nah, contoh dari asimilasi fonemis yaitu dalam bahasa Belanda, ik eet vis, yang memiliki makna saya makan ikan. Fonem V dari kata vis diubah menjadi fonem yang lain, yaitu F, akibat pengaruh fonem T pada akhir kata eat. Fonem T tersebut yang tak bersuara menyebabkan fonem V yang berikutnya menjadi tak bersuara pula. Kemudian, pada kata op de weg yang memiliki makna di jalan, D adalah kata sandang, di mana P dari kata op akibat pengaruh D yang bersuara dalam kata D menjadi bunyi bersuara pula, yaitu B. Selanjutnya, dalam bahasa Batak Toba, kata bereng atau beren yang memiliki makna lihat, apabila diikuti oleh kata hamu yang bermakna kamu, maka dari N dan H itu terjadilah fonem K, sehingga kita peroleh berekamu yang memiliki makna lihatlah oleh kamu. Selanjutnya, contoh asimilasi fonemis dalam beberapa bahasa. Asimilasi fonemis sangat berbeda antara bahasa-bahasa yang lainnya. Umpamanya asimilasi resiprokal seperti dalam bahasa Batak Toba agak jarang kita jumpai. Asimilasi progresif dan regresif pun sangat biasa dalam bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Jerman, asimilasi progresif sangat umum, tetapi asimilasi regresif hampir tidak ada. Sesuatu khusus dalam bahasa Inggris ialah bahwa asimilasi fonemis dari jenis manapun hampir tidak ada.
Oleh karena itu, mari kita uraikan beberapa hal tentang asimilasi dalam bahasa tersebut. Dalam frase it is dan it has, kala dikontraksikan fonem Z dari is atau dari has berubah menjadi s. Dan memang oleh karena pengaruh fonem tak bersuara itu, yakni T dari kata it. Hasilnya dalam kedua-duanya, it's, ejaannya ides. Misalnya, it is good, it is been done. Nah, contoh tersebut merupakan kekecualian pada kaidah bahwa dalam bahasa Inggris tidak ada asimilasi fonemis. Yang kedua yaitu disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Nah, contoh dari disimilasi sendiri yaitu A secara sinkronik. Belajar berasal dari penggabungan prefik ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya jika tidak ada perubahan menjadi berajar, tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama dibedakan atau didisimilasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dari fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. Kemudian contoh yang kedua, secara diakronik, kata sarjana berasal dari bahasa Sanskerta sajana. Perubahan itu terjadi karena adanya bunyi J ganda. Bunyi J yang pertama diubah menjadi R, sehingga sajana menjadi sarjana. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu J merupakan alofon dari fonem J dan R merupakan alofon dari fonem R, maka perubahan itu disebut disimilasi fonemis. Kemudian pada kata cinta dan cipta, kedua kata itu berasal dari bahasa Sanskerta citta. Kedua fonem T diubah menjadi PT untuk cipta dan NT untuk cinta. Contoh yang lainnya terdapat pada kata corner atau yang bermakna tendangan sudut dalam sepak bola menjadi kata cornel dan emer menjadi kata ember. Nah, kemudian ada contoh yang lainnya yaitu kata sayur mayur adalah hasil proses morfologis pengulangan bentuk dasar sayur ya. Nah, setelah diulang, S pada bentuk dasar sayur mengalami perubahan menjadi M sehingga menjadi sayur mayur. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu S merupakan alofon dari fonem J dan M merupakan alofon dari fonem M, maka perubahan itu juga disebut disimilasi fonemis. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah fonem suprasegmental dan tulisan fonetik. Yang pertama, fonem suprasegmental. Fonem yang berwujud bunyi yang dapat membedakan arti seperti fonem K dan D dalam pasangan minimal kuda, duda disebut sebagai fonem segmental atau fonem primer. Fonem dapat pula tidak berwujud bunyi, tetapi sebagai tambahan terhadap bunyi yang disebut dengan fonem suprasegmental. Tambahan tersebut berupa tekanan, nada, jeda, dan durasi yang lazim disebut sebagai ciri suprasegmental. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri yang bersifat fonemis atau dapat membedakan arti. Ciri ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, melainkan dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Belanda, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Yang pertama, tekanan. Tekanan berkaitan dengan keras lunaknya bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat menyebabkan amplitudonya melebar, pasti dibarengi dengan tekanan yang keras. Sebaliknya, bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudonya menyempit, pasti dibarengi dengan tekanan yang lunak.
Tekanan ini dapat membedakan makna atau distinktif, namun mungkin juga tidak membedakan makna. Misalnya, dalam bahasa Inggris, kata blackboard jika diberikan tekanan pada unsur black, maka maknanya menjadi papan tulis. Sedangkan jika tekanan diberikan pada unsur board, akan berarti papan hitam. Dalam bahasa Indonesia, kata orang tua bila tekanan dijatuhkan baik pada unsur orang maupun unsur tua, maka maknanya akan tetap sama. Kedua adalah nada atau pitch. Nada berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Nada yang menyertai bunyi segmental di dalam kalimat disebut dengan intonasi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, maka akan disertai dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, jika diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, akan disertai dengan nada rendah. Nada ini dalam bahasa tertentu bersifat fonemis maupun morfemis, tetapi dalam bahasa lainnya mungkin tidak. Dalam bahasa-bahasa bernada atau bahasa tonal seperti bahasa Thai dan Vietnam, nada ini bersifat morfemis atau membedakan makna, dan dikenal ada 5 macam nada, yaitu yang pertama, nada naik atau meninggi, biasanya diberi tanda garis ke atas. Yang kedua, nada datar, biasanya diberi tanda garis lurus mendatar. Yang ketiga, nada turun atau merendah, biasanya diberi tanda garis menurun. Yang keempat, nada turun naik atau merendah lalu meninggi. Yang kelima, nada naik turun atau meninggi lalu merendah. Yang ketiga adalah jeda atau persendian. Jeda berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itu terjadi persambungan antara segmen yang satu dengan segmen yang lain. Jeda dapat bersifat penuh ataupun sementara. Biasanya dibedakan menjadi sendi dalam atau internal juncture dan sendi luar atau open juncture. Yang pertama, sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain, ditandai dengan tanda plus. Contohnya, am plus bil menjadi ambil, lam plus pu menjadi lampu. Kemudian yang kedua adalah sendi luar. Sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari segmen silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan menjadi 1. Jeda antar kata dalam frase diberi tanda berupa garis miring tunggal. 2. Jeda antar frase dalam klausa diberi tanda berupa garis miring ganda. 3. Jeda antar kalimat dalam wacana diberi tanda berupa garis silang ganda. Kemudian, tekanan dan jeda dalam bahasa Indonesia sangat penting karena dapat membedakan makna kalimat. Kemudian yang keempat ada durasi. Durasi berkaitan dengan panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah tanda titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan, atau tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi ini tidak bersifat fonemis atau tidak membedakan makna. Tetapi, dalam bahasa asing seperti bahasa Arab, unsur durasi dapat bersifat fonemis. Selanjutnya yaitu ada tulisan fonetik. Tulisan fonetik dibuat untuk keperluan studi fonetik sesungguhnya. Dibuat berdasarkan huruf-huruf dari aksara Latin yang diberi tanda diakritik dan dilakukan modifikasi terhadap huruf Latin tersebut. Hal ini dilakukan karena huruf Latin hanya memiliki 26 huruf atau grafem, sedangkan bunyi bahasa itu banyak sekali, melebihi jumlah huruf yang ada. Misalnya abjad Latin hanya memiliki 5 huruf vokal, yaitu A, I, E, O, dan U. Padahal bahasa Indonesia saja memiliki 6 fonem vokal, yaitu A, I, E, U, dan O.
Begitupun bahasa Inggris dan bahasa Perancis memiliki lebih dari 10 buah vokal. Dalam studi linguistik internasional, dikenal adanya tulisan fonetik dari The International Phonetic Alphabet atau IPA, yang mulai diperkenalkan pada tahun 1886. Dalam tulisan fonetik, setiap bunyi baik segmental maupun suprasegmental dilambangkan secara akurat. Artinya setiap bunyi memiliki lambangnya sendiri meskipun perbedaannya hanya sedikit. Tetapi dalam tulisan fonemik yang dilambangkan hanya perbedaan bunyi yang distinktif saja, yakni yang membedakan makna yang diperbedakan lambangnya. Bunyi-bunyi yang mirip tetapi tidak membedakan makna kata tidak diperbedakan lambangnya. Selain tulisan fonetik dan tulisan fonemik, ada juga tulisan lain, yaitu tulisan ortografi. Sistem tulisan ortografi dibuat untuk digunakan secara umum di dalam suatu masyarakat bahasa. Berikut ini terdapat tulisan fonetik dalam bahasa Indonesia, dimulai dari bunyi vokal kemudian bunyi konsonan yang disusun secara alfabetis. Dapat dilihat pada layar berikut. Untuk bunyi A, seperti pada kata anak, apa, lada. Untuk bunyi I, seperti kata ini, isi, dan dini. Kemudian untuk bunyi U, seperti pada kata susu, lucu, dan aku. Kemudian untuk fonetik dalam bahasa Indonesia, lebih lengkapnya dapat dilihat pada layar presentasi ini. Baik, cukup sekian presentasi kali ini dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.